Halo, selamat sore. Hai, selamat sore. Putus-putus nggak tuh? Wah, jaringannya agak Baik, Ton. agak sedikit ini ya. Jaringan aman? Jaringan aman? Udah, udah aman belum? Ntar. Belum nih. Ah, ini lumayan nih, lumayan. Lumayan. 3 GB. Kota-kota. Lumayan. Lumayan, lumayan. Gimana? Jaringan lo kali, Ton. Happy weekend? Internet Happy lo. weekend dulu dong. Kenapa? Happy weekend. No weekend. Sehat? No weekend. Sehat No nggak? weekend, no weekend. Aman semua? Sehat, Ton. Sehat, Oke. syukurlah. Lo gimana? Lo Aku gimana? masih gini-gini aja, masih sehat, masih bersama teman-teman, masih Brewok tambah tebel tuh bergembira. ya? Brewok Harusnya lumayan untuk nambah ya? skandal, harusnya harusnya lebih deket skandal kan. Gimana Internal, Jakarta? internal. Panas? Oh internal Jakarta ya? Jakarta panas. Habis hujan sih. Ini gue lagi numpang di rumah temen. Karena Oke, nggak hari ini apa-apa. lagi nongkrong-nongkrong sama mereka. Banyak project nih Gitu. ya masuk ya. Keren sih. Enggak, ini kecap aja. Kecap saus. Ya apa aja. Asik. Jangan lupa kasih masaku biar bumbunya semakin merasap. Nah, jadi hari ini kita mau bahas tentang seru-seruan tentang seorang Sida dengan record dan banyak hal. Mungkin bisa diceritain dulu dari siapa sih seorang Sida. Mungkin banyak teman-teman kelaspedia. Jadi kita manggilnya skillers untuk teman-teman Oke. kelaspedia. Biar tahu tentang siapa seorang Sida dan apa sih yang dikerjain dengan teman-teman di balik itu semua, ya kan? Bisa sedikit ceritakan. Nama gue sih Ida. Gue siapa ya? Eh, kebetulan gue kebetulan gue punya satu apa ya, label rekaman mandiri kecil-kecilan lah, namanya Wanuna Tapes. Gue bikin itu dari tahun 2016, dulu berdua Hmm, sama partner gue dulu sebelum dia cabut. Terus hmm, sekarang gue cuman running itu basically bertiga sih sekarang, karena ada dua teman masuk. Dua teman itu sebenarnya dari Studiorama. Studiorama itu kolektif musik yang gue juga bernaung di sana wih, dan beraktivitas di seru. sana gitu, ngerjain banyak hal sih gitu. Gue Hmm. dulu tinggal di Jogja dari tahun 2000 sampai 2011. Terus tahun 2011 pindah ke Jakarta dan sampai sekarang masih di Jakarta. Jadi udah hampir 10 tahun gue merantau di sini. Ya, jadi salah satu yang gue kerjakan ketika merantau adalah membuat label rekaman itu. Sebelumnya gue sempat juga bekerja di majalah, terus di banyak sih creative agency. Sekarang gue juga ngisi-ngisi waktu luang jadi host podcastnya namanya M-Wave Hmm. itu. Nah, berarti bisa dibilang udah 10 tahun tuh berarti udah nggak waktu yang lama buat, bukan waktu yang lama sih untuk bukan waktu yang lama, bukan waktu yang pendek untuk kamu di Jakarta. Bisa dibilang seperti Hmm. itu kan. Hmm, hmm. Apa sih yang buat kamu bisa memulai untuk memikirkan sebuah record indie gitu, record label indie sama teman-teman gitu? Karena kan ya it's eh not your city gitu. Sebenarnya Mau pakai gini, bahasa Inggris kan? pakai bahasa Inggris Ton. Enggak, enggak. Aku jawabnya pakai bahasa Jawa. Oke, monggo. Enggak, jadi dulu gimana ya, aku sebenarnya sesimpel dari fans musik lebih dulu sih. Kayak ya aku kan Hmm. suka dengerin banyak musik, terus kebetulan ngeband, kebetulan juga kadang-kadang jadi musik selektor iseng-iseng. Intinya Hmm. jadi dari
menggemari musik dulu lah pada intinya. Terus kebetulan dulu waktu kecil sampai SMA kuliah, medium musik Hmm. yang aku koleksi itu kaset gitu. Hmm. Jadi memang dari dulu suka lihat mediumnya kaset kotak pita dengan segala sleeve. Bahkan dulu nemu banyak musik lainnya itu kalau baca thanks to eh, misalnya kayak ada band apa rilis kaset, biasanya aku baca sleeve-nya thanks to-nya siapa gitu-gitu. Itu jadi dari tahu oh nih albumnya disutradarain siapa, teman-temannya mereka siapa aja. Jadi tahu musik lain tuh dari situ gitu. Terus makin ke sini hmm, sebenarnya makin banyak band yang menurutku layak buat dirilis, musiknya bagus menurutku gitu. Terus Ya. aku pikir kenapa nggak bikin wadah aja, kayak kayaknya gue tertarik deh ngerilisin band ini, kayak gue tertarik deh ngerilisin siapa gitu. Jadi kayak sesimpel itu sih, sesimpel itu akhirnya Ya. ya udah kenapa kita nggak bikin record label tapi khusus kaset. Kaset tuh sekedar buat oh ini kayaknya belum banyak yang bikin sudah sebenarnya sudah banyak yang bikin kaset. Biasanya kalau kaset kan kalau di Indonesia tuh nggak cuman label musik pop aja, kebanyakan justru di kalau di scene independen kebanyakan band-band hardcore punk biasanya atau label-label hardcore punk gitu. Oke, Kayak oke, oke. yang emang tumbuh yang punya kultur rilis kasetnya gitu. Hmm. Terus oh iya sama dulu waktu SMA kan kalau mau ngegebet cewek tuh pasti bikin mixtape tuh. Nah, kalau dulu Iya, mixtape tuh iya. bener-bener iya mixtape tuh bener-bener mixtape kaset, nunggu radio, misalnya lagi dengerin radio apa, nyetel lagu apa, direkord jadi dimasukin kaset. Terus kita iseng-iseng nge-bootleg, oh ini ada lagu bagus dari kaset ini, kayaknya kita bikin kompilasi ala kadarnya sih sebenarnya. Gitu. Jadi memang dari dulu medium itu yang bikin aku mendengarkan musik dan suka sama musik gitu. Halo, halo, halo. Sorry, sorry, tadi kayaknya agak Udah nih. problem gitu. Hmm. Ya emang Nah, gitulah. bisa dibilang era-era mixtape kaset tuh kita sering kayak pakai kaset kakak yang nggak kepake, kaset mama yang Iya nggak betul. kepake, yang Iya betul. kita pakai apa namanya? Kalau zaman dulu tuh bisa dibilang radio, terus boombox, ya kan? Iya, tape tape deck gitu. Bahkan Ya, Walkman. tapi Hmm. Walkman bener-bener. Itu aku masih kecil dan aku lihat era-era itu kakak-kakakku sih kayak dapat hadiah dari pacarnya gitu tuh. Ntar Iya, covernya tuh masih gambari gitu kan. Ya, iya, iya. Covernya bikin sendiri gitu. bisa dibilang itu jadi suatu topik yang hangat gitu ya untuk saat ini Hmm. bahwa itu menjadi apa ya? Bisa dibilang membantu teman-teman mendapatkan apa ya? Bisa royalti atau apa untuk teman-teman musisi gitu. Kalau kaset itu. Ya royalti sama aja, sama kayak Oh iya masih rilisan-rilisan ada. lainnya. Iya, iya. Itu malah lebih bisa diukur kan dalam segi penjualannya berapa, terus ininya berapa. Iya, Nah, iya. Iya. apakah sedikit kalau kesah dari seorang kamu di dalam sebuah band untuk digital platform tuh tidak begitu semenarik ini atau aku lebih memilih untuk jualan dan merchandise nih karena untungnya lebih untuk band lebih terlihat gitu atau gimana sih Ini salah satunya. dari segi musisinya ya maksudnya, Ton. Hmm, hmm, hmm. Aku sebenarnya nggak juga sih kalau dipikir-pikir. Cuman kalau ya aku tumbuh di apa ya irisan era yang benar-benar analog, semua rilisan CD, kaset seperti itu. Aku belum ngalamin vinyl. Aku nggak ngalamin Hmm. vinyl yang waktu awalnya. Jadi cuman CD, kaset. Terus peralihan ke waktu itu digital streaming dulu apa ya MySpace, Reverb Ya, Nation, terus passion. bahkan yang kayak eh, situs-situs kayak Langit musik. LimeWire gitu.
Terus akhirnya sekarang ada Spotify, ada SoundCloud, ada Mixcloud, dan ada iTunes, ada Apple Music, dan segala macamnya. Sebenarnya kalau soal digital streaming ya mereka ada kelebihan dan kekurangannya juga. Cuman kalau untuk rilisan kaset sendiri atau rilisan fisik, ya kalau misalnya dibilang mau ngitung kuantitas, kayak mau ngelihat, oh ini laku apa enggak, gitu-gitu ya emang bisa langsung dilihat dari hasil penjualan sih, gitu. Cuman kan kalau labelku sendiri, Winona Tapes itu memang rilisannya nggak mass production ya, nggak terlalu banyak ya. Perilisan tuh paling cuman 150, 200, atau bahkan 100, atau bahkan 50 keping aja gitu. Nah, memang kenapa, Ton? Enggak, lanjut. Tadi sempat agak problem gitu. Iya. Itu sih. Terus ya sebenarnya lebih mendokumentasikan hal yang menurutku penting untuk didokumentasikan dan bagus gitu. Kayak, oh ini musiknya mereka oke. Ya udah yuk kita bikin kaset untuk apa ya, mendokumentasikan karya mereka aja sih sebenarnya. Kayak gitu-gitu. Nah, dan ya supaya lebih banyak didengar aja sih. Oke. Kalau ini, sorry, ada Ada apa? Nah, kalau untuk ada tadi pintunya kebuka karena angin baru ditutup. Okay. Nah, sorry ya. Untuk sejauh ini nih, bagaimana sih kamu memilih mengkurasi teman-teman yang akan masuk di Winona Tapes-nya? Apa kamu punya sedikit rules atau apa yang membuat kamu untuk mengurasi itu? Kalau rules sih nggak ada. Basically sesimpel kayak yang emang aku benar-benar suka aja, kayak dari awal aku ngeliat mereka manggung, oh ternyata mereka belum punya rilisan, tapi mereka udah ada materinya gitu. Sebenarnya sesimpel ya emang aku suka duluan sama musiknya. Kedua, sebenarnya ini bukan rules, cuman lebih prinsipku sesederhana, ya lo bikin record label, kalau lo nggak ngambil kesempatan untuk ngerilisin musik-musik yang layak dengar sebenarnya, tapi sebenarnya belum, jangkauannya belum gede, atau kayak apa ya intinya musik-musik ini sebenarnya musik-musik yang underrated gitu ya, maksudnya yang ini mereka harusnya didengar banyak orang lagi sih gitu, mereka harusnya rilis, mereka kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Prinsipnya adalah dulu kalau gue denger lagu, gue tuh selalu tertarik sama musik-musik yang rada nyeleneh, rada aneh gitu, selain musik-musik populer yang ada ya, Ton, gitu. Jadi mungkin kayak kupikir ketika memutuskan untuk bikin record label independen yang kecil-kecilan gini, ya kenapa nggak kita ngangkat orang-orang yang suaranya belum banyak kedengeran ini loh gitu, sebenarnya gitu, yang aneh atau yang apa ya, yang di bawah tanah gitulah, maksudnya yang belum ke ekspor banget gitu. Sebenarnya prinsipnya itu. Jadi ketika memang ada band, oh ini bagus, tapi mereka sebenarnya mereka layak untuk orang tahu sih, tapi mereka masih belum banyak yang tahu, ya udah biasanya aku ngajaknya yang kayak gitu untuk akhir aku rilisin di Winona. Bisa dibilang ini nggak sih? Bisa dibilang Winona Tapes itu menjadi sebuah wadah teman-teman untuk, kalau zaman dulu kan banyak tuh record indie gitu ya, yang untuk teman dan kembali ke teman, untuk komunitas kembali ke komunitas. Nah, bisa dibilang seperti itu kan berarti contohnya. Nah, iya bisa kurang lebih seperti itu, Ton. Nah, kalau dari segi ininya, kita ngomongin apa sih bedanya Winona Tapes dengan yang lain gitu kan? Tadi kamu udah bilang banyak tentang aku lebih suka musik-musik yang seperti ini. Nah, yang lebih paling membedakan selain dari genrenya, apakah kamu tidak menggunakan platform digital? Karena kan sekarang dari konvensional ke marketplace kan, bisa dibilang ke online gitu.
Ya, ya, ya. Aku pengen dari sudut pandangmu tentang marketplace, dari konvensional ke marketplace. Habis itu aku tuh sebenarnya mau tanya apa yang bedain dulu. Kita mulai dari membedakan dulu. Seorang Nana Tips dengan yang record lain kan ada tuh yang indie lain kayak di Bandung tuh tempatnya Iwan Kronik tuh dia ada kan Hmm. Def Jam kayak kalau nggak salah tuh terus Def Jogja Jam, tuh ada banyak De- kayak gitu. Def Jam mah Def Jam label tuh luar, grup deh. Ton. Oh Def iya Jam iya, sorry. label luar. Nggak, kalau di Bandung tuh ya kayak Grimlock gitu kan maksudnya. Grimlock. Grimlock, Ya. Disaster Hmm, Records, gitu-gitu. ya. Iya, mereka emang kalau label-label independen gue rasa memang awalnya mengakar dari komunitasnya, memang yang Hmm, bikin atau pemiliknya orang-orang yang berada di baliknya itu memang orang-orang yang dari dulu ada di sana, entah itu sebagai musisinya, apakah entah itu cuman pengamat aja tapi mereka dia punya apa ya, gairah yang tinggi hmm, untuk membantu teman-temannya, atau sekedar kayak, oh ini temen gue nggak ada yang rilisin nih padahal lagu-lagunya bagus, ya udah gue aja deh yang bikin gitu. hmm, Atau mungkin ada keinginan bisnis kecil-kecilannya seperti itu. Ya biasanya semuanya merintisnya seperti itu sih. Cuman ya kalau sekarang konversi dari eh, kon- konversi apa dari tradisional marketplace yang fisik terus sekarang jadi digital, aku rasa sih emang keadaannya begitu sekarang, jadi normal-normal aja. Kalau ya One Up juga gitu kok. Kita sebenarnya membedakan ya kita jual kaset. Sekarang gua rasa nggak banyak yang, nggak sebanyak yang emang rilis CD. Kalau CD kan itu mediumnya lebih aman kan. hmm, Kayak lebih mudah untuk dikonsumsi CD gitu. Atau ya. bahkan digital aja kayak QR code aja. Kayak Hmm, rilisannya QR code kayak digital. Cuman ya One Up bedanya kita rilis kaset doang. Tapi ya cuman kita punya eh, halaman digitalnya. Kita ada oke. rilisan digital, jadi kita rilis kaset dan digital di Bandcamp gitu misalnya, dan di Spotify juga Nah, ada gitu. oke. Nah, aku mau tanya nih. Mm-mm. Berarti marketplace sekarang untuk sebuah record itu Mm-mm. penting banget ya. Bisa dibilang itu Penting, penting. jadi kayak ujung tombak Iya, iya, kalian kan. bisa, bisa. Aku nggak tahu ya, maksudnya apakah itu sekarang tuh sangat signifikan karena menurutku sangat signifikan karena kita work from home, kita nggak bisa Mm-mm. kemana-mana ya meskipun ya kita tetap melakukan hal aktivitas di luar dengan pembatasan gitu ya. Tapi Mm. itu jadi salah satu teman-temanku gitu kayak akhirnya bisa beli barang-barang yang lain gitu ternyata di Iya, iya, recordnya kayak Bandung, Surabaya itu iya. ada hal-hal yang lucu. Nah, pentingnya dari record di marketplace tuh apa sih? Desainnya kah? Ataukah koleksi-koleksi di dalamnya sih? Bisa 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 sharing nggak sih dari kamu gitu sebagai kurator gitu. Apa sih hal yang paling penting untuk sebuah record label di marketplace gitu? Aku rasa sih eh marketplace kan sebenarnya salah satu tempat sekarang untuk Hmm. eh, alternatif platform jualan kamu kan sebenarnya. Jadi Hmm. kalau memang bisa menjual, oh ada tempat jualan baru nih yang mungkin menjangkau publik yang lebih luas lagi, ya aku rasa itu ya tetap ya harus di, ya kalau misalnya emang record labelnya ingin menjangkau konsumen yang lebih luas lagi, ya emang ya udah marketplace itu sangat kepake. Cuman kalau gimana supaya stand out di marketplace gitu ya Ton ya. Hmm. Ya kalau kalau dari desain ya pastinya sih tiap record label kan pasti punya estetika visual sendiri, punya desain sendiri dan punya cara promo sendiri sih. Dan aku rasa ketika kamu bisa eh, punya apa ya, punya deal yang fair sama artisnya juga, kayak kamu naruh albumnya di situ dengan royalti yang jelas di marketplace segala macam, terus malah justru kupikir ya emang harus dilihat juga konsumen bandnya ini pasarnya seperti apa gitu kan Ton. Jadi cocok nggak nih kalau Hmm. misalnya
rilisan ini gue masukin marketplace, sedangkan pendengar-pendengarnya nggak ada yang pakai marketplace gitu. Ya, benar-benar. Ya, jadi kalau Jadi, kalau emang jadi ketika eh, atau orang malah justru sekarang nyarinya marketplace kan. Kayak gue mau beli ya apa benar. gampang. Ya gitu-gitu. Jadi memang ya aku rasa nggak ada salahnya untuk masukin konsisten masukin rilisan di marketplace sih. Ya itu lebih memudahkan lebih Ya, setuju. memudahkan konsumen untuk mengonsumsi musiknya aja. Fisik maupun misalnya Ya, digitalnya ya. Ya gitu. ya. Aku setuju banget sih karena ya itu tadi teman-teman akhirnya bisa produktif di masa pandemi. Bisa bisa dibilang Ya, ya betul. kata-kata yang selalu aku ingat-ingat itu adalah didigitalkan sekadaan, benar nggak sih? Bahwa banyak Ya, yang ya, ya. kemarin akhirnya karena kita nggak bisa bertemu, akhirnya kita menggunakan Hmm. yang lebih Hmm. yang sekarang baru kita nikmati gitu. Nah, yang seru adalah Ya, gini, ya. apa sih sebenarnya tugas dari seorang record label itu seperti apa sih? Karena kan yang kita tahu hanya, oke, record label itu kalau menurut orang-orang gitu ya, aku hanya Heeh. membuatkan kalian kasetnya, fisiknya, mendistribusikannya. Hmm. Apakah Hmm. hanya sesimpel itu atau ada yang mungkin karena oke, aku ntar buat tour kalian kayak gitu-gitu kan. Itu bisa di-sharing nggak sih sama teman-teman Sebenarnya skill-skill ini? sebenarnya prosesnya panjang. Itu oke. Eh, Kalau sejauh ini yang aku alamin dan yang ya setauku ya, ya sebenarnya membantu band itu untuk eh, mendokumentasikan karyanya, kemudian setelah didokumentasikan karyanya mau dibawa sampai kemana gitu. Kayak, Hmm. oh ini udah record label tuh membantu band untuk akhirnya jadi wadah di rumahnya platform untuk eh, ini sih jadi rumah untuk jadi dokumentator karyanya mereka sebenarnya. Kalau untuk Hmm. setelah itu promo itu bikinin tour, membantu untuk promosi. Prinsipnya adalah jangan jangan record label ya harusnya bandnya Wow, agak sedikit connecting nih. Sepertinya sinyalnya masih ada. Maaf teman-teman, sedikit ada problem. Aman? Halo? Kan kita coba ulang. Halo, halo? Aman? Aman? sorry Ah, gon nih. sempat keluar tadi. Nggak apa-apa. Sorry. Udah kan? Jadi, Udah kan? tadi kita bahas. Udah. Lanjut. Hmm, dari aman-aman. Iya aku pikir record label membantu bandnya. Iya, record label membantu bandnya. Halo. Iya aku pikir ya membantu bandnya, untuk bandnya mendokumentasinya terus bisa jadi apa ya? Teman sharing sih untuk kayak gue mau bikin ini Hmm, rilisnya kira-kira enaknya mediumnya apa gimana distribusi dan lomba distribusi sih lebih tepatnya bahkan
ya memfasilitasi proses rekaman dan pembuatan karyanya Ton. Gitu, kayak bilang kalau record label yang udah established gitu ya udah bayarin rekaman sampai selesai, sampai habis, menyebar luaskan lewat distribusi, jaringan-jaringan distribusi yang misalnya aku nggak masa depannya besok gimana, cuman sebelum ini kan ketika band habis rilis dibikinin tour, dibikin apa ya, banyak cara-cara menjual albumnya itu kan, gitu. Yes, Itu yang benar-benar. sebenarnya dilakukan record label ya, termasuk merchandising misalnya. Karena sekarang agak sedikit berkurang ya tugasnya karena lebih kayak gini-gini. Wah, teman-teman Jogja ini masuk Justru tugas, masih garam. iya. Terus lanjut, tugasnya kan berkurang Mas tuh. Christophorus Andi. Iya, kan tugasnya berkurang tuh karena akhirnya kita nggak bisa buat apa ya, seru-seruan bareng sama teman-teman. Terus akhirnya kita hanya bertemu lewat online, daring, sampai dulu teman-teman tuh mengupayakan untuk gigs online kayak gitu-gitu. Menurutku apa ya, record label tuh penting sih, bahwa kalau kita nggak ada jaringannya, kita nggak ada teman-teman di sekitar gitu juga, band-band juga ini sih agak kurang untuk apa ya, untuk bisa keluar gitu, stand out gitu mungkin. Karena menurutku banyak kan record-record label yang akhirnya bisa mewadahi teman-teman kayak Naif, kayak dulu apa Pursa Turdi kayak gitu-gitu. Tanpa record label indie mereka juga kurang gitu ya. Mungkin nggak bisa sampai di titik sekarang gitu. Nih kenapa yang masuk seperti ini ya? Nah, Iya. gini sih kalau kalau apa mungkin Tuh disuruh apa makan. suruh makan dulu nih aku. Gila, apa? Nah, yang lucu nih, bener apa enggak yo? Winona Tapes lagi ada apa nih sama Casual Fans Club? Hah? Ada apa nih Winona Tapes sama Oh, Casual Fans Club? oh, kita kita baru ini, kebetulan gue lagi di rumah si yang punya Casual Fan Club nih. Nah, Jadi gue lagi kemarin sebenarnya bikin iseng ini aja, bikin apa ya? Bikin karya seni lah itu. Bentuknya kaset. Ya itu sebenarnya kita bikin blank tape. Kita ngerilis blank tape saja, terus kita ngajak teman-teman kita worker juga tuh, si Arswan Daru, buat bikin sleeve-nya segala macam. Basically kita ngasih produk kaset kosong yang bisa yang kita jual orang-orang yang mungkin pengen bikin mixtape tapi yang benar-benar kaset ya, mixtape as in tape gitu. Kita kasih wadah aja, kita kasih produknya gitu. Kalau bikin mixtape ini gue ada kasetnya, kaset kosongnya, tapi udah well designed package gitu. Sebenarnya itu seiseng bikin sesuatu aja sih, sambil kayak sebagai jembatan sebelum bikin yang lainnya. Soalnya kita berencana ada seperti itu lagi, Ton, sama salah satu platform digital streaming lokal juga yang yang isinya katalog band-band lokal yang bisa dibeli di situ. nah untuk apa project yang kali ini, apakah ini semua artisnya dari kalian atau misalnya kayak yang under kalian gitu, atau bebas sih misalnya kayak kalian punya list sendiri yang nggak mesti dari under label kalian gitu. Misalnya aku suka sama Payung Teduh misalnya, tapi di dalamnya tuh aku pengen ada mungkin DJ-DJ-nya. Ini project yang mana nih? Tadi yang di blank tape tadi yang sama Casual Fan.
Hah, kamu suka apa yang teduh? Apa? Putus-putus? Oh enggak, kalau blank tapes tuh benar-benar sekedar kaset kosong. Oh, jadi nggak diisiin lagu Kalau gitu ya? blank tapes, kaset kosong aja. Jadi nggak diisiin lagu. Jadi kalau kamu playlist digital mau dimasukin kaset, nah ini aku ada kaset kosongnya. Oh, Gitu. iya, iya, iya. Terus kamu Iya. bisa custom sendiri. Cara masukinnya gimana? Oh, Cara masukin ke kasetnya gimana? Ya kami punya rekan-rekan yang bisa bikin masukin lagu format digital kita kaset gitu. Tapi intinya kami ngejetnya itu iseng sih sebenarnya. Ton. Halo. aduh, problem lagi nih. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah ya. Ini agak tidak begitu kondusif sinyalnya. Mohon maaf teman-teman. Terus mungkin kita ini aja ya, agak bukan dipercepat sih, tapi kayak gak tahu nih sinyalnya agak sedikit problem nih. Mungkin akan buat live yang kedua besok mungkin yang lebih lebih menyenangkan lagi. Nah, apa Hmm. untuk next project dari seorang Sida? Aku ngomonginnya Sida juga sih. Tapi kayaknya jangan main Nonatives deh, Sida aja. Apa project selanjutnya dari seorang Sida? Aku pingin sih Rahasia dong. April Rahasia itu gitu. privacy, itu privacy. Oh, privacy ya, nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Nggak. Rahasia ntar nggak surprise. Nggak ada project, nggak Ah, tahu sih project apa ya. Banana Tips bakal bikin sesuatu lagi. oke. Eh, Serupa kayak proyek Blank Tapes itu. Hmm. Cuman bedanya sekarang lu bisa milih lagunya. Wih, ini. Jadi nanti ini nggak tahu nih gue udah bisa ngomong atau belum, tapi kita rencananya kerja sama salah satu platform jatuhnya itu sebutannya apa ya? Itu toko digital yang menyimpan banyak katalog-katalog musik independen di Indonesia. Kayak kita bakal bikin proyek mixtape yang lagu-lagunya lu bisa milih, lu bisa bikin mixtape lu sendiri dari lagu-lagu yang ada di katalog-katalog itu. Oke. Ernie Kulit ada nggak? Basically itu sama ada beberapa rilisan. Hah? Ernie Kulit kan OG Indonesia. Ermi Kulit ada nggak ya? Iya, Ermi Kulit ada nggak ya? Kayaknya belum ada deh, belum ada. Tapi semoga ada. Semoga lah ya. Itu, Iya, Yanti Bersaudara ada, Yanti Bersaudara. wah kalau aku lebih suka ini sih, Yati Pesek. Sama Benyamin Sueb. Yanti Pesek pelawak dong. Loh, dia nyanyi juga loh, kamu nggak tahu. Oh iya ya. Oh Dia iya. nyanyi. Nah, projectmu banyak, next projectnya. Bisa kan share-share, bisa gitu. Bisa nggak sih kayak buat project nulis? Kan kamu juga jurnalis kan. Mungkin kan Kelaspedia tuh bisa membuka kelas baru gitu, kelas nulis untuk majalah musik. Pingin gitu aku kayak kita Kenapa bisa tuh? kolaborasi dengan kamu untuk kita buka kelas baru tentang jurnalis musik gitu. Bisa lah kita obrol-obrolin terus di Jogja besok ya kan. Bisa. Hmm, Tapi banyak yang lebih proper loh, Ton, sebenarnya. iya. Yang lebih Jadi kita buat banyak gitu. dewa lagi. Bisa. Karena kan banyak nih yang Kelas sekarang. memasak juga bisa, Janganlah. Jangan. memasak ide. Oh, memasak ide. Kalau apa? Pas memasak jangan. Ntar next Carlos kalah. Ya kan? Next Carlos. Oke. Nah, lebih seru tuh kita bahas-bahas yang belum pernah diadain di kelas PD itu ada kelas vokal, desain marketplace, terus Ya. ada kelas Ya. menyulam, Sun sih, aku belum bisa share tapi tadi aku kasih sedikit bocoran yang baru ya. Oke. Nah, bisa kita Seru juga ya, banyak ya. seru karena ini jadi sebuah platform online gitu, bawa daring kelas gitu, kita pakai WhatsApp kan. Nah, memperkenalkan hal yang menyenangkan di kala pandemi kan. Jadi online kan menjadi new habit kan, bisa dibilang gitu. Nah,
harapanku sih Ya, ya. besok kita bisalah bekerja sama dengan teman-teman gitu. Apa yang bisa dibantu? Pastinya. Mm-mm. Nah, closing statement biar kayak ini live session yang Closing statement deh. Apa ya? jauhi corona. Do not stop. Do not stop. Enggak, do not stop, Pak. Do not stop aja. Oke. Do not stop tuh kalau bahasa Indonesianya gas terus. Gas. Nggak pakai libur ya kan? Nggak pakai libur. Tapi sadar, eleng, dan waspada aja. Wes. Sedikit kasih boso Jawa. Nggak kayak kayak if you believe in what you do, ya lakuin aja. Coba sedikit bahasa Jawa. Masih oke nggak kamu? Ya, apa? Oke. Masih oke Pak. Kapan balik Jogja? Kita kabar-kabaran ya. Mungkin Pastinya, Ton. Mohon Kapan maaf. ya nggak tahu. Semoga secepatnya ya. ya doa terbaik lah buat kamu buat sampai Jogja. Tadi agak sedikit sinyalnya Thank you. berantakan, tapi terima kasih buat waktu di Nggak sore apa-apa. ini. Kita dari kelas PD Terima kasih, senang Tom. banget bisa berbagi bareng sama teman-teman skillers dan Masida. Ya, Kita membahas Ya. tentang record label, distribusi di online. Nah, mungkin besok lah kita bisa bareng sama teman-teman yang lain. Jadi ya. happy weekend buat Masida, happy weekend buat skillers. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kalau mau party, lewat YouTube sementara. Oke? Happy weekend! Bye! Dah. Thank you.